Pak. Terakhir bohong dulu kelas 3 SD. Saya ngerti namanya. Tapi kalau banser itu namanya berkhidmat. Kan udah nggak ngarep para bayaran, jangankan bayaran, kadang rokok juga nggak keluar. Sarung. Gara-gara sarungan ya katokan. Seragam beli sorangan, sepatu baret beli sorangan. Lo percaya kan sama banser? Jadi banser itu titel tentara paling tinggi. Kalau tentara kan angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Banser itu tentara angkatan langit. Sebenarnya nggak bayaran, Pak, nggak gajian. Jadi titelnya berkhidmat. Cerita apa kok sampai sini? Oh ya, santri ngabdi di masyarakat, makanya sih belum nikah. Maka tenang saja, nikah itu gampang, Bu. Nikah itu mah kecil, yang susah itu merawatnya. Betul, Pak? Nikah itu praktek ilmu. Sepintar apapun mau balik, praktekin ilmunya setelah nikah. Jadi saya cari pun yang bisa menyesuaikan dan bisa membimbing saya. Ya, siapa lagi yang besok jadi suami saya, moga-moga bisa mimpin saya dunia akhirat. Konraminya paling keras. Maaf ya Mbak Lurah, seganteng-gantengnya Lurah Pangawaren, saya nggak mau jadi yang kedua ya, serius. Bujang seueur ngapain lirik suami orang? Betul. Masuk ke surga jalannya macem-macem, Bu, gampang, gak usah ngelirik suami orang, udah ada pawangnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi, ternyata ada tingkatan puasa namanya shaumul am. Puasanya masih biasa-biasa aja. Jangan sampai, Bu, puasa kita kemarin sia-sia. Kita dianjurkan shaumul khos. Apa itu tingkat yang kedua? Shaumul khos itu puasanya orang istimewa, puasanya orang soleh, puasanya orang yang alim, yang syahwatnya bisa terkontrol. Maka kemarin saya pas 2017 saya di Aksi Asia. Kan waktu 2014 saya di Indosiar pas Ramadan. Jenengan juga SMS mendukung saya juga tahu. Warga Cilacap mendukung saya semua di tahun 2014 pada SMS. Tapi maaf Pak, SMS-nya jenengan nggak saya bales Pak. Soalnya yang ngebales langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Masuknya ke Indosiar. Jadi 2014 itu dai tingkat nasional. Dan ternyata polling SMS itu juga salah satu unsur yang menjadikan jadi juara. Tapi kalau yang 2017 angkatan yang berikutnya tingkat Asia, yaitu 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Alhamdulillah nggak dari polling SMS, tapi mutlak dari penilaian Dewan Juri. Saya kasih informasi walaupun Bapak nggak tanya. Si takut langsung dijawab nggak nanya gitu. Saya kasih informasi walaupun Bapak-bapak nggak tanya. Satu-satunya alumni Indosiar daiyah perempuan yang juara 1 berulang kali hanya mumpuni Handayani. Enggak apa-apa sekali-kali pamer sama orang sendiri. Saya cuma mau cerita begini. Di 2017 ataupun 14 kita tuh di karantina di Indosiar 2 bulan rata-rata Pak. Sehingga kami nggak mencicipi puasa di rumah, puasanya di studio Indosiar. Sehingga kenapa kok saya bangganya itu karena menyiapkan materi 5 menit Pak. 5 menit ini diceramahkan live tentang Indosiar, dilihat oleh seluruh orang Indonesia. Kok 5 menit ini udah ada salamnya, udah ada mukaddimahnya, ada dalil ayat Quran dan hadis, plus ada materi lawakannya. 5 menit Pak, susahnya luar biasa. Lah apalagi pas disuruh duet, itu belajarnya saya kasih tahu informasi. Kenapa kok bisa secara langsung bahwa informasi ini rahasia negara sebenarnya Pak. Ceramahnya 5 menit, latihannya 24 jam. Susah. Maka kalau saya kemarin beberapa panggung lokasi panitia memaksa saya untuk diduetkan kembali, saya nolak.
Kenapa? Ini saya agak-agak emosi memang waktu panitia itu sering ngejebak saya. Di Indosiar saya mau duet Pak. Kenapa? Karena sama-sama dari Cilacap. Juara 3-nya waktu itu 2019, Suwardi dari Riau diduetkan sama Ustadz Zaki Jakarta. Yang juara 2 Doni Dion diduetkan sama Ilal Garut. Lah saya sama-sama orang Cilacap, yang ngedukung orang Cilacap Pak. Tapi itu latihannya Pak sampai 24 jam. Untuk selama 5 menit latihannya 24 jam. Lah kemudian banyak panitia-panitia hanya ingin mendongkrak jamaah biar banyak, euforia, meriah pengajian karena mau melihat, bukan mahram duet. Saya nggak sepakat dengan hal demikian. Karena memang maaf, kemarin ini baru kejadian di bulan Ramadan. Gara-gara di Wonosobo saya dijebak dengan cara katanya ini sekedar menuruti kangennya masyarakat, kepingin lihat dai-daiyah Cilacap yang duet bareng. Saya nolak waktu itu. Boleh jenengan sugih mau ngamplopin kita berapa aja, ngundang kiai 7 sekaligus boleh, tapi jangan satu waktu. Saya itu bukan mahramnya Pak. Dengan bahasa tuh lihat di panggung aja pacaran, apalagi kalau nggak kelihatan orang, kan begitu Pak jawabannya. Sehingga saya khawatirnya ini adalah pengajian, bukan tontonan. Panjenengan undang saya Pak, berangkat tadi saya naik jam 10 lebih 1/4. Ini ngajinya minta sampai jam 3 Pak. Gak usah duet Pak, sendiri pun saya sanggup. Saya mau duet, tapi kalau satu mahram dengan saya, sama bapak saya bolehlah, sama kakak saya bolehlah, cuma bapak sama kakak sini bisa ceramah Pak. Ataupun satu mahram, sama-sama mubaleghah, sama-sama perempuan, saya mau Pak. Itu juga kudu latihan. Ceramah kok sampai duet, latihannya lama. Kalau cuma 5 menit mah gak apa-apa, tapi kan rugi sampai ceramah cuma dengerin 5 menit Pak. Orang undang saya jam ngajinya minta sampai jam 3 sore kok. Maka maksud saya, pengajian itu jangan hanya kita memikirkan untuk masalah euforia ramenya. Tadi panitia titip pesan sama saya beberapa kalimat yang saya harus udari. Dan baru di awal saja beliau moga-moga bisa puas apa yang saya sampaikan. Itu saya menyesuaikan apa permintaan dari panitia. Saya berusaha supaya saya profesional. Bukan karena nafsu, saya ceramah pakai dasar semua kok Pak. Tapi kalau nyanyi boleh duet. Karena lagu itu satu pakem. Contoh, mangku apal kabeh tuh kan. Yang nggak mau duet sama saya udah paham lagunya Pak. Itu lagu duet itu agak kasar karena mesti yang duet itu biduan. Tapi masa iya seorang ustadz-ustadzah duet bareng sama-sama belum nikah malah, bukan mahramnya pula. Ini merusak marwahnya orang NU Pak. Kalau hanya sekedar cuma pengajian cari euforia rame. Maka kemarin saya itu diundang di salah satu kecamatan namanya Larangan Brebes. Saya sampai di sini mumpung gak ada YouTuber ini. Saya emosi saya. Emosinya itu panitia ngebohongin kami. Jadi katanya pengajian nih di tempat kami kayak tahun yang lalu, tapi nggak bilang bahwa saya mau diduetkan. Saya tahu informasi kurang 4 hari ada banner duet bareng Ustadzah Mumpuni dan si A seperti itu. Akhirnya saya komplain sama manajer saya. Manajer saya bilang ini aslinya nggak ada tuh panitia bilang duet. Maka saya ngomong sampai nama panitia saya nggak datang. Kadar panitia udah ngundang beliau sendiri yang suruh datang monggo. Saya nggak mau kalau diduet-duetkan. Termasuk beberapa panitia yang masih maksa-maksa saya supaya duet saya sampaikan. Bukan masalah saya sombong, enggak. Tapi ini masalah menyangkut harga diri orang Islam. Kalau sampai seperti itu dipolitisir dengan hal-hal yang maaf keduniawian. Ini kalau sampai ada duet terjadi Pak, yang bati, yang untung itu YouTuber Pak. Yang rugi jenengan punya acara, ngapain dikontenin, ngapain sampai dibuat di YouTube. Yang meraih untung YouTuber ilegal. Saya itu nggak punya channel YouTube Pak. Saya pikir begini,
Kalau saya punya channel YouTube, walaupun saya punya tim sendiri nyoting saya, walaupun saya yang ceramah, rai-rainya saya, mukanya saya, tapi kan yang mengadakan acara panitia. Tetep dong, ya sing bayar panitia. Ya Allah, sampai dijelasin begitu amat sih Bapak. Sampai jelas banget nih, saya dikulitin sampai telanjang. Yang bayarin panitia pula. Lah ngapain saya bikin konten di acaranya orang? Wah, tapi kan saya di sini cuma diundang, Pak. Terus saya punya tim sendiri, saya nyoting diri saya sendiri, tapi saya di sini statusnya diundang. Gak bisa saya bikin konten sendiri, kecuali kalau saya di luar pengajian. Terkadang saya nyoting dengan satu materi, saya sampaikan di Instagram ataupun di status WhatsApp, itu karena saya bikin konten sendiri. Saya sampai sedetail itu karena saya harap supaya panitia tidak ada yang dirugikan, ikhlas semua. Kita ngaji itu minta halalnya, maka kenapa? Oh, panitia minta begini, insya Allah semampu saya juga masih santri, saya sampaikan di masyarakat, bukan untuk menyinggung orang, sama sekali tidak. Ceramah itu tidak untuk sindir menyindir. Saling sindir menyindir kan karena saling kenal, barulah bisa nyindir. Nah, saya nggak kenal sama sampean juga kenal sama dia juga enggak. Saya kenal kok, lihat di TV, itu namanya sok kenal. Kenal itu karena saudara, karena tetangga, karena dulu satu bangku di pesantren ataupun di sekolah, namanya kenal. Tapi kalau nggak saling kenal, nggak ada ceramah sindir menyindir, sama sekali tidak. Saya menyampaikan hak di sini. Maka mudah-mudahan sampai jam 3 sore tadi ya. Emang sini sholat duhurnya jam berapa, Pak? Setengah 4. Ya Allah. Berarti kebiasaan orang Panawaren kalau sholat zuhur ke asar ke maghriban, Pak. Kalau mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, Allahumma. Jadi kita puasa 30 hari. Maka puasa Ramadan kita jangan cuma tingkatan sampai saumul am. Allah maunya sampai yang saumul khos, puasanya orang soleh yang syahwatnya bisa terkontrol. Maka kalau habis puasa masih nyimpen dendam sama orang lain, itu perlu dipertanyakan bagaimana kemarin puasa. Wong puasa itu kan gak menghilangkan syahwat, tapi ngontrol nafsu, ngontrol syahwat, memanage syahwat. Maka 2017 itu saya punya pengalaman dari Indosiar dikasih waktu cuti supaya puasa nyicipin 5 hari di rumah. Baru 2 hari saya ditelepon balik supaya ke Indosiar karena banyak syuting iklan. Mau nggak mau akhirnya saya berangkat beli tiket kereta mendadak. Karena beli tiket mendadak itu kereta, ternyata saya naik dari stasiun Kroya, gerbong yang saya naikin, ya Allah, nggak ada yang naik, cuma saya sorangan, Pak. Tambah sombong saya. Waduh. Mau ke Indosiar jadi peserta aja sampai bisa ngeboking gerbong sendiri saya. Ini ciri-ciri yang Arab juara tuh ya, pikir saya. Orang sombong ternyata langsung diuji sama Gusti Allah. Baru naik dari stasiun Kroya, berhentilah di stasiun Prokerto. Tiba-tiba ada rombongan memenuhi gerbong yang saya naikin, Pak. Malah wong Kristen kabeh. Langsung diuji, Pak, Bu. Ujiannya aja keras banget. Langsung ditegur, yang naik rombongan orang Kristen langsung memadati satu gerbong. Ternyata gerbong yang saya naikin sudah diboking sama orang Kristen yang baru ziarah dari Gua Bunda Maria Kalibagur Banyumas. Ini kisah nyata saya, tapi nanti saya pakai dasar tentunya. Dan ternyata orang Kristen ini langsung memadati 2 orang di depan saya ibu-ibu, 1 orang ibu-ibu orang Kristen sebelah saya. Ya masa depan rayu orang sering ngobrol, Pak. Saya ngobrol sampai kesorean saya sampai tong-tong belum maghrib saya ketiduran. Orang Kristen ini bangunin saya, Mbak, udah ada maghrib nih, wayahnya buka. Karena saya mendadak dan gak bawa kurma, cuma air putih diminum, terus kemudian saya ngebatalin puasa. Dan orang Kristen ini nawarin saya getuk goreng Sokaraja. Karena ternyata sebelum naik kereta pada beli oleh-oleh ciri khas Banyumas. Dan saya disodorin tuh getuk goreng, silakan Mbak nyicipin getuk goreng nih. Saya gak maju mundur tuh, mana Raya. Wong Kristen sih nawarin, Pak.
Akhirnya orang Kristennya tahu, ini bocah kayaknya nggak yakin nih. Akhirnya orang Kristen bilang, tenang mbak, ini getuk gorengnya halal. Saya ngebotin, Kristen ngerti halal barang ya. Si balik tanya, ibu kok tahu ini getuk gorengnya halal dari mana? Lah kan tulisannya getuk goreng asli Haji Thohirin. Katanya yang ngebikin haji jelasnya halal pak. Sesimpel itu pikirannya orang Kristen. Saya senyum sambil saya ambil 3 biji, saya makan buat menghormati. Setelah saya makan, orang Kristen bilang, maaf ya mbak, saya mau nyampein, sampean wong Islam, ternyata wong Islam itu hebat-hebat ya. Maksudnya gimana? Wah sampai 30 hari, saya tambah sombong. Iya bu, kami puasanya 30 hari, saben harinya tuh dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, nggak kumpul sama bojone. Gimana mau kumpul sih, belum payu laki kok kumpul. Yang udah yang udah nikah aja sementara nyanding bojo lagi puasa nggak kumpul bu, begitu. Sambil saya promosi Islam, begitu ya, iya 30 hari. Berarti wong Islam kuat-kuat ya, padahal kan wong Islam bentukannya kayak sampean. Maksudnya cilik ireng tonggos. Ya Allah bu, ini ibu kebetulan lagi ketemu sama orang Islam yang tonggos. Yang lain mah nggak tonggos. Yang tonggos itu dipilih sama Gusti Allah bu. Oh begitu. Sekarang saya balik tanya, dari tadi bu memang interogasi saya. Saya tanya, kalau kami orang Islam ada ibadah wajib puasa, ibu di Kristen ada puasa apa enggak? Saya balik tanya lah. Cerdas dong saya. Orang Kristennya ngejawab, maaf mbak, kami ini Kristennya yang Katolik. Nah terus ya beda sama yang Protestan. Oh beda, ibaratnya maaf nih, kayak orang NU sama Muhammadiyah lah begitu. Katanya orang Katolik ini bilang kalau Protestan itu munculnya agak kemarin aja, belum tapi lama. Karena munculnya Protestan, karena dari protes satu golongan Katolik yang gak sepakat dengan aliran Katolik, jadi muncullah namanya Kristen Protestan. Oh, jadi nek sampean anak wong Islam senang protes, namanya Islam protes. Ini jangan suka protes. Syariatnya jelas soalnya. Maka kami di Katolik mbak ada ziarah, wong Kristen juga ziarah. Nyatanya baru ziarah dari gua Bunda Maria Kalibagor. Yang kedua mbak, kami ada zikir. Saya lihat pegang tasbih pak, panjang banget, cerak. Ternyata itu terbuatnya dari sejenis besi tapi didasari aluminium. Jadi warnanya silver gitu mengkilap. Ya umet-umet bilang begini, tapi umet-umet apa saya juga nggak tahu pak. Ya masa umet-umet saya tanya itu lagi ngucap apa, kan gak enak gitu privacy. Yang ketiga mbak, kami di Katolik puasa. Puasa bu, puasa. Malah kami Katolik puasanya 40 hari. Waduh, lebih hebat dari Islam. Tapi beda mbak puasanya sama sampean. Bedanya apa bu? Kalau Katolik puasanya itu ya sama ngejaga nafsu. Cuma begini contoh, saya suka makan bakwan. Kalau nggak makan pakai bakwan nggak bisa tuh, karena bakwan makanan favorit saya. Tapi berhubung lagi puasa, maka 40 hari saya nggak boleh makan bakwan, tapi makan yang lain boleh. Akhirnya saya terus guyonan sama ibu-ibu Kristen. Maaf ya bu, logika yang saya tangkap, saya guyonan sama jenengan nih. Kalau saya demen sama suami saya nih, saking demennya saya nggak bisa hidup tanpa suami saya. Tapi berhubung saya lagi puasa, maka 40 hari saya nggak demen sama suami saya, tapi boleh demen sama suami tetangga. Si dimarahin sama orang Katolik, nggak begitu hukumnya, beda lagi. Oh ya. Si cuma guyonan ibu. Artinya apa? Ternyata setiap agama punya cara masing-masing mencintai Tuhannya. Maka puasanya wong Katolik begitu, monggo. Yang terpenting gak merusak syariat kita. Demikian pula kalau kita di luar bulan Ramadan ada puasa sunnah Ayyamul Bid, Senin Kemis, sampai puasa Dalail, Bilaru, puasa Nyerawat, sampai ada yang gak ada syariatnya sampai dipuasani. Mau mantenan puasa dulu, mau hajatan puasa dulu.
Sampai-sampai biar hajatannya nggak hujan, kudu dipuasani. Kalau nggak puasa katanya malah bisa hujan. Ada lagi yang bilang kalau sampai hajatan pengajian kok hujan, mungkin panitianya lupa nggak ngelempar sempak ke atas payung katanya Pak. Artinya saya menyampaikan begini, begitu toleransi tinggi di Indonesia, masa yang sesama Islam malah terkadang sama tukaran pasea, hanya gegara sholat tarawih beda berapa jumlah rokaatnya sampai pasea, sampai kemarin Idul Fitri hari Jumat ampas sama Sabtu nggak usah jadi perdebatan, namanya beda itu malah jadi indah. Kemarin ini baru aja ngaji sore di Tegal, namanya di Desa Talang, Kecamatan Talang, desanya namanya Pacul Pak. Paginya saya ngaji di Warureja sama-sama Tegal, malam tadi malam saya ngaji di Lumbir Pak, di Dermaji Pak, atas gunung. Dan di sore harinya itu di Desa Pacul Kecamatan Talang begitu unik, hajatan dalam rangka khitanan dan walimatul latiroh, tasyakuran menempati rumah baru. Dan ternyata yang punya hajat suaminya Muhammadiyah, istrinya NU. Mantep banget tuh Pak. Dan yang saya tempati adalah basisnya orang Muhammadiyah. Begitu luar biasa. Walaupun suaminya Muhammadiyah tetap undangnya mumpuni. Ini juga pakai gumut Pak, tenang. Dan ketika saya tahu demikian, saya cerita bagaimana toleransi. Dan suami istri ini unik. Suaminya Idul Fitri Jumat, istrinya Idul Fitri Sabtu Pak. Kuat banget tuh, Masya Allah. Saya cerita begitu dan merinding saya kemarin di sana. Dan orang Muhammadiyah pun ikut datang di pengajian. Orang NU pun datang di pengajian, tumplak-plak jadi satu. Sering juga diundang pengajian orang Muhammadiyah. Karena memang saya harap bahwa ini loh Islam. Orang NU pun harus guyup rukun sama orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah pun sangat-sangat merangkul orang NU. Demikian pula di desa kita ada yang Muhammadiyah, monggo. Kita yang orang NU kudu menunjukkan NU ini begini, Islam ini begini. Gak ada yang keprok ini. Maksud saya bangga cerita begini Pak. Bisa ya suami istri itu udah beda. Ya Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadiyah ya Ahlussunnah wal Jamaah, NU pun Ahlussunnah wal Jamaah. Saya gini malah lagi mikir Pak. Kalau suami istri sholat berjamaah, suaminya Muhammadiyah, istrinya orang NU lagi sholat subuh, istrinya masih berdiri kunut, suaminya udah sujud Pak. Ini namanya seni dalam sholat. Saya cuma lagi mikir begitu aja, cuma gak saya tanyakan, takut malah jadi perdebatan. Akhirnya begitu indah. Saya cerita begini, ada dasar namanya di kitab Tanbihul Ghafilin. Dulu ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini begitu menghormati orang Islam, karena tetangganya itu orang Islam semua. Satu ketika lagi bulan Ramadan, anaknya Yahudi nangis di depannya orang Islam lagi puasa, nangisnya minta makan. Ya namanya orang bocah masih kecil Bu. Kalau sekali minta itu nggak bisa dipenggah. Menangis sampai guling-guling. Padahal di hadapan orang Islam lagi puasa. Ibunya itu orang Yahudi. Ibunya itu langsung narik anaknya, diseret, dibawa ke rumah. Pas di rumah itu dikasih tahu bocah, nek dengar orang Islam lagi duduk mana? Islam sedulur kita lagi berpuasa. Oh, nggak usah ketahuan, jelas kalau lagi marahin anak begitu semua wajahnya. Ngomongnya bagus sih, oh bocah soleh, bocah pinter ya, bocah bagus. Tapi kan giginya sambil gatik, bocah soleh. Bocah pinter, bocah bagus, sambil muter, jiwit sampai muter. Sama tuh orang Yahudi lagi ngemarahin anaknya, bocah. Dan anak bungsu mau diberi mangan, bungsu lagi berpuasa. Pengen mangan aja ngomong, ibunya ambil piring tuh, diisi nasi penuh sama lauknya, anaknya dimasukin ke kamar, dikunci kamarnya, disuruh makan sampai selesai di dalam kamar. Kalau belum selesai nggak boleh keluar rumah. Begitu
Begitu luar biasa sih, begitu merinding saya Pak. Setelah selesai makannya, kamarnya dibuka, bolehlah dia terus sambil main sama anak-anaknya orang Islam. Akhirnya gara-gara kejadian itu, Allah pun senyum melihat orang Yahudi yang sangat menghormati orang Islam yang tengah berpuasa. Akhirnya Gusti Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi menyampaikan salamnya Allah kepada orang Yahudi melalui perantara malaikat Jibril supaya disampaikan langsung oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat Jibril ketika di hadapan Kanjeng Nabi bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini saya diutus oleh Allah Ta'ala supaya menyampaikan salam pertama untuk panjenengan dari Allah. Yang kedua, Allah titip pesan bahwa panjenengan supaya menyampaikan salamnya Allah kepada orang Yahudi tetangga desa kita. Yang ternyata tetangga desa kita ada orang Yahudi yang sangat menghormati orang Islam yang tengah berpuasa dengan cara anaknya nggak boleh makan sembarangan di hadapan orang Islam. Maka dengan demikian tolong sampaikan salamnya Allah kepada orang Yahudi itu tadi." Akhirnya betul tuh, Kanjeng Nabi ke rumahnya orang Yahudi, disampaikan bahwa Tuhan saya Allah Azza wa Jalla menyampaikan salam untuk panjenengan. Loh, kenapa ya Rasulullah? Karena jenengan sangat menghormati umat Islam yang tengah berpuasa dengan cara mendidik anak dengan tepat dan baik. Maka Allah sampaikan salam untuk panjenengan. Orang Yahudi ini nangis. Setelah nangis terseduh-seduh, akhirnya orang Yahudi ini mu'alaf masuk Islam. Gegara indahnya toleransi, Wak. Bayangin, orang Yahudi aja ngormatin kita lagi puasa. Orang Kristen aja tahu kita lagi puasa. Masa orang Islam sama orang Islam, walaupun saya udah dewasa, lihat anak kecil makan es krim di hadapan saya, nggak mungkin saya terus tertiba membatalkan puasa saya hanya gara-gara lihat anak kecil makan es krim. Saya udah gede, nggak mungkin begitu gampang luntur iman saya. Tapi kalau jenengan yang sedang tidak berpuasa, yang gak usah ngeledek sama yang lagi puasa. Ibu lagi nguzur nih, haid datang bulan, kemarin Ramadan gak bisa puasa karena datang bulan. Maka ketika mau makan, jangan hanya sekedar di dalam rumah makannya setempat-tempat, kudu umpetan di dalam kamar. Soalnya kalau lagi makan, ketahuan namput anaknya jenengan lagi makan, tenang jero dapur, lagi menembe seplok, bocah melayu. Tadinya melayu dari dapur langsung bablas ke ruang tamu, tapi gara-gara lihat ibunya makan, balik lagi tuh bocah. Mamanya mangan, langsung balik lagi sambil bilang, "Ya ibu nggak puasa." Akhirnya ibunya jawab, "Ibu lagi het eta naon mak?" Het eta datang bulan itu naon mak? Petu getieh. Oh, jadi kalau metu getieh nggak puasa? Iya, yaudahlah sih mau metu getieh aja mak. Gimana mau metu getieh orang kamu laki-laki? Repot Pak akhirnya. Maksudnya harus saling menjaga, ini adalah kita menjaga marwah kita sebagai orang Islam. Alhamdulillah jam 12 Pak. Ya Allah. Soalnya bapak-bapak panitia tadi udah bilang sama saya, jatah saya jam 12 kurang seperempat turun. Dia sholat duhurnya tetap tepat waktu. Kalau nggak percaya tanya sendiri mangga. Walaupun tadi jenengan udah minta sampai jam 3, saya masih pindah lokasi soalnya di Gandrung Mangu. Dari Gandrung Mangu saya masih pindah ke Wangon. Hari ini masih deket-deket aja karena memang sudah kami atur. Kalau pas wayah Syawal ini takutnya kejebak macet. Jadi harus yang deket-deket aja, Bulunggani yang jauh-jauh udah diatur. Karena selain bulan Ramadan kami full tiap hari pagi sore malam sampai kayak orang minum obat Bu, pagi sore malam Alhamdulillah ini menurut saya amanah yang begitu luar biasa. Tidak pernah saya mengucap bahwa saya capek. Sakit saya bukan karena capek, tapi sakitnya adalah ujian. Jadi ceramah itu nggak capek. Ngaji itu senang Pak. Yang tadinya sakit malah biasanya jadi sembuh Pak. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua warga masyarakat Karangmangun, masyarakat Panga Waren ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, berikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah.
Pangawarin dijauhkan dari wabah musibah. Karangmangun jadi masyarakat yang istiqomah, masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah. Pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu karena engke doa bade diimami langsung oleh para ajingan, para kiai untuk rasa ta'zim saya. Karena saya bukan seorang anak kiai, karena saya masih seorang santri, jadi justru santri adalah tabarukan, ngalah barokah kepada doa para masyayikh. Yang pertama, terima kasih keluarga besar panitia Karangmangun telah mengadakan pengajian dan memfasilitasi saya ikut sowan dan silaturahmi bersama keluarga besar masyarakat Karangmangun Pangawarin. Yang kedua, Pak Kepala Desa, terima kasih karena hadir langsung di pengajian hari ini beserta Ibu, keluarga besar para masyayikh dari keluarga besar Tanfidiyah Sudanal Betul Ulama Uji Matur Nuwun. Mudah-mudahan setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala pakai panpunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum warahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuatipun imami kalian popo kiai. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi, maka suaminya nikah lagi. Udah ya? Ya. Udah.